Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Itu seorang ulama mujaddid atau mujtahid dari negeri Yaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita ini dalam kitab Durarul Bahiyah ini kita sudah selesai membahas tentang kitabul janaiz. Betul? Kitab tentang jenazah, ya kan? Betul. Kita sudah menyelesaikan tentang sejak memandikan mayit, lalu mengafani mayit, menyolatkan mayit sampai menguburkan, mengiringi mayit jenazah, lalu menguburkan mayit. Ya. Ini sudah selesai. Bahkan Imam Asy-Syaukani memberikan tambahan, bukan cuma menguburkan mayit, bahkan dia menyebutkan juga tentang menyikapi kubur. Apa sikap sebenarnya dalam menghadapi kubur? Apakah kubur harus ditinggikan atau tidak? Ini sudah dibahas, ya kan? Ya, jadi kalau Imam Asy-Syaukani menjelaskan di sini kubur tidak boleh ditinggikan melebihi 1 jengkal. Bahkan Imam Asy-Syaukani juga menyinggung tentang ziarah kubur. Kesimpulannya ziarah kubur hukumnya apa? Boleh. Ya, disunahkan selama bersih dari unsur maksiat, syirik, maksiat dan semacamnya. Kalau syirik jelas seperti seorang minta-minta ke penghuni kubur, minta tolong, istighotsah, haram. Atau bid'ah seperti mengadakan ritual tertentu di kubur. Atau maksiat seperti wanita dan laki-laki campur baur di kubur. Nah, ini juga termasuk maksiat. Ini perkara yang harus diingkari oleh kita, ya. Kalau memang kita tahu seperti itu, kita harus ingkari. Ingatkan, jangan seperti itu. Lalu Imam Asy-Syaukani juga membahas sampai tentang haramnya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, menghiasinya, memberinya lampu, ya, lalu duduk di atasnya. Bahkan Imam Asy-Syaukani juga menyinggung tentang haramnya mencela orang yang sudah meninggal. Lalu terakhir Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwasanya takziah, menghibur keluarga mayit, itu disyariatkan. Begitu juga kata Imam Asy-Syaukani menghadiahkan makanan kepada keluarga mayit, itu pun disyariatkan dan disunahkan. Yaitu, ya, jadi pembahasannya bukan cuma menguburkan mayit, tapi ada tambahan dari Imam Asy-Syaukani. Ya, itu selesai. Berarti kita sudah selesai dari pembahasan kitabul janaiz. Nah, sekarang kita masuki kitab baru atau pembahasan baru, yaitu kitabul zakat. Kitab tentang zakat. Ya. Zakat, menunaikan zakat merupakan rukun Islam. Yang keberapa, Bapak? Yang keempat, ya. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kedua, salat. Ketiga, puasa atau zakat? Zakat. Baru puasa. Ya, berarti ketiga zakat ini, ya. Makanya kedudukannya sangat penting, urutan ketiga. Jadi setelah sholat baru zakat, ya. Makanya banyak sekali wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Diulang-ulang dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat. Ini menunjukkan zakat ini merupakan ibadah atau amalan yang sangat penting karena disamakan dengan sholat. Diiringi, maksudnya digandengkan dengan sholat. Ini menunjukkan perkara bukan amalan yang remeh, tapi amalan yang sangat penting. Maka kita penting juga mempelajari tentang zakat, ya, karena zakat ini kan terkait harta. Sedangkan kita punya harta, ya, baik nanti ada
ada syaratnya tentunya. Nggak semua yang punya harta berarti zakat. Tapi ini penting karena setiap dari kita yang hidup di dunia pasti akan bersinggungan dengan yang namanya zakat. Karena kita punya harta. Ya, kalau badan, sholat, ya kan, haji, puasa. Tapi kalau harta ini zakat. Ya, jelas Bapak-bapak? Ya, ini kitab zakat. Pembahasan kita kitab zakat, kitab tentang zakat. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, tajibul fil amwalil lati satati idza kanal maliku mukallafan. Zakat ini wajib pada harta yang akan disebutkan nanti. Jadi Imam Asy-Syaukani tidak langsung menyebutkan, nanti pembahasannya. Zakat ini wajib dalam harta yang akan datang. Penyebutannya, jika memang orang yang mempunyai harta tersebut mukallaf. Mukallaf artinya apa? Ya, sudah dibebani hukum syariat. Ya, orang yang balik dan berakal sehat. Ini mukallaf. Nah, ini penjelasan dari Imam Asy-Syaukani. Sebelumnya Bapak-bapak, syarat wajib zakat ini ada dua yang disepakati para ulama. Siapa yang wajib bayar zakat? Ini ada dua. Pertama, muslim. Kedua, siapa? Merdeka. Muslim, merdeka. Ini orang yang wajib bayar zakat. Muslim artinya orang beragama Islam. Adapun orang kafir tidak wajib bayar zakat. Kewajiban orang kafir bayar apa? Jizyah atau kharaj atau istilahnya pajak. Nah, itu pajak itu sebenarnya diwajibkan untuk orang kafir, bukan untuk muslim. Cuma karena inilah musibah yang sudah menyebar di berbagai negara muslim, ketika orang-orang kafir menjajah negara-negara muslimin, maka mereka pun menerapkan hukum kafir kepada umat Islam, sehingga akhirnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hukum-hukum para penjajah. Undang-undang Belanda kalau di Indonesia ini, ya bukan hukum Islam. Makanya terkait masalah harta pun yang dipakai hukum Belanda, pajak dan semacamnya ya. Jadi sebenarnya kalau Islam seorang muslim terkait harta cuma wajib bayar zakat ya. Sedangkan orang kafir tadi jizyah, istilahnya upeti atau kharaj, pajak istilahnya, pajak dari bumi bangunan, pajak dari hasil itulah pertanian dan semacamnya. Ya, jadi pertama syarat wajib zakat, siapa yang wajib bayar zakat itu muslim. Kalau orang kafir tidak wajib bayar zakat. Dalilnya Allah berfirman dalam surat At-Taubah 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Tidaklah yang menghalangi mereka diterima sedekah mereka, zakat mereka. Tidaklah yang menyebabkan zakat mereka tidak diterima, dihalangi, tidak diterima zakatnya, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang menghalangi mereka untuk ditolak zakat mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Artinya orang kafir sebanyak apapun dia mengeluarkan uangnya untuk zakat, anggap zakat, tetap saja tidak akan diterima, tidak sah. Tapi pertama dia kalau mengeluarkan zakat tidak sah. Tapi kalau dia tidak bayar zakat juga, di akhirat nanti dia disiksa karena kekafirannya plus tidak bayar zakat. Tidak sholat, tidak bayar zakat, ya. Tidak puasa. Dalilnya adalah surat Al-Muddathir ayat 40 sekian. Ketika Allah menyinggung tentang percakapan penduduk surga, fi jannati yatasaalun. Penduduk surga saling bertanya di surga. Tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang pendosa, itu orang kafir. Masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk sakor? Sakor itu nama neraka ya. Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak termasuk orang yang mengerjakan walam nakunut nut'imul miskin, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami juga membicarakan kebatilan bersama orang yang membicarakannya. Ada orang ngobrol tentang kebatilan, dia ikut nyuruh. Nah ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan hari pembalasan hatta atanal yakin, sampai akhirnya kematian mendatangi
kami. Artinya tidak sempat tobat. Mati dalam keadaan kafir dan tidak melakukan 4 perbuatan tadi. Apa saja? Pertama, tidak sholat. Terus tidak memberi makan orang miskin. Lalu membicarakan kebatilan. Keempat, mendustakan hari kiamat. Ini menunjukkan Bapak, orang kafir disiksa bukan karena mendustakan hari kiamat saja, bukan karena tidak beriman kepada Nabi saja, bukan cuma karena menyekutukan Allah saja, tapi juga gara-gara tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, dan membicarakan kebatilan. Maka dari sini orang kafir pun terkena hukuman gara-gara mereka tidak menunaikan zakat. Sebagaimana mereka juga terkena hukuman karena mereka melakukan maksiat. Jadi orang kafir kalau zina di dunia, nanti di akhirat nanti disiksa juga karena zinanya itu. Orang kafir nanti misalkan di dunia mabuk-mabukan, maka di akhirat nanti disiksa karena kekafirannya dan disiksa juga karena mabuk-mabukannya. Maka siksanya Ganda-ganda. ganda ya. Kebaikannya nggak dibalas. Nggak dibalas apa-apa. Itulah ruginya orang kafir. Kalau orang muslim, kalau melakukan satu kebaikan, dibalas minimal 10. Dalam hadis sudah kita bahas 10. Ini yang paling minimal, tapi bisa sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lewat dari itu. Luar biasa kan? Ini mau melakukan kebaikan dan jadi. Adapun kalau mau melakukan kebaikan tidak jadi, 1. Luar biasa. Lalu kalau mau melakukan maksiat tidak jadi, 1. Kalau memang dia tidak jadi melakukannya karena apa? Allah. Takut Allah. Ya, orang mau berzina lalu saya takut Allah, ya, saya ini nanti disiksa di neraka. Dia nggak jadi. Maka dia dianggap dapat 1 gitu. Nah, ini luar biasa kan? Beruntunglah seorang muslim ya. Beruntunglah seorang mukmin dalam keadaan apapun, suka maupun duka dia baik. Makanya disebutkan dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari Muslim, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Seluruh urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan yang seperti itu hanya didapati pada diri seorang mukmin. Artinya kalau orang kafir tidak ada. Apa maksudnya? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, maka itu pun baik baginya. Ini muslim. Dia dapat nikmat, bersyukur. Itu baik. Betul? Kenapa baik? Syukur. Karena syukurnya itu dapat pahala besar, ya. Dapat pahala besar ya. Lalu kalau dia dapat musibah, sabar, ini pun baik. Betul? Betul. Kenapa? Dapat pahala karena sabarnya. Ini beruntung. Tapi kalau orang kafir, sudah kafir kena musibah, nggak dapat apa-apa. Kalau sabar ya. Disiksa sabar. Sabar, rugi ya. Rugi. Iya, tapi kalau orang muslim begini, inilah nikmatnya menjadi muslim ya. Makanya kita harus banyak bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu atas nikmat Islam. Ya, selain nikmat Islam, nikmat sunnah ini. Ini juga besar ya, sama seperti nikmat Islam. Karena kalau sekedar nikmat Islam, memang kita tidak akan selamat dari neraka selama-lamanya. Tapi masih ada kemungkinan neraka kalau sekedar muslim saja ya. Tapi kalau seorang muslim yang berpegang teguh pada sunnah, dialah yang akan selamat dari percikan neraka. Ya, ini jadi makanya di antara doa Imam Ahmad, suatu hari ada orang yang berdoa, Allahumma amitni alal Islam, ya Allah matikanlah aku di atas Islam. Imam Ahmad berkata was sunnah, dan juga di atas sunnah. Ya, dengan di atas sunnah, mati di atas Islam dan sunnah, berarti kita selamat dari siksa akhirat nanti. Ya, kita mohon kepada Allah agar dimatikan di atas Islam dan sunnah. Amin. Amin ya Allah. Jadi kita kembali lagi Bapak, syarat atau siapa yang wajib membayar zakat yaitu orang muslim, bukan orang kafir. Yang pertama. Yang kedua, orang yang merdeka, bukan budak. Ya, kalau budak tidak wajib bayar zakat. Dalilnya apa? Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW sabda, "Wa man ibta'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarital mubta'." Siapa yang membeli budak
dan budaknya punya harta, maka hartanya jadi milik orang yang menjualnya. Si istilahnya apanya? Si tuannya. Kan tuannya menjual kan? Jadi siapa yang membeli budak dan budaknya punya harta, maka hartanya milik si penjual, milik tuannya. Illa an yashtaratul mubta', kecuali kalau orang yang belinya mensyaratkan harta budak ini saya beli budak ini nih. Tapi syaratnya hartanya milik saya, maka boleh. Tapi kalau dia tidak mensyaratkan seperti itu, maka harta si budak ini jadi milik tuannya, orang yang jual. Ya ini sekali lagi menunjukkan bedanya budak dengan pembantu. Kalau pembantu dia berhak dapat. Nah, begitu beda yang budak dengan istri. Istri itu kalau istri dia kerja, bukan misalkan nih istri suami kerja, istri kerja. Istri kan kerja dari hasil jerih payah sendiri kan. Nah, maka kalau dia dari hasil kerjanya dapat gaji, dapat misalkan dia bisnis lah atau jadi pegawai, dia ngajar lalu dapat uang, maka uangnya nggak bisa diotak-atik oleh suaminya. Tapi kalau budak dia mau kerja sebanyak apapun tetap aja jadi milik tuannya. Inilah bedanya Bapak ya, bedanya istri dengan budak ya. Selain itu juga kalau istri si suaminya meninggal dunia, maka si istri mewarisi harta suami kan. Tapi kalau budak enggak seperti itu. Seorang punya itunya budak, ya punya budak. Tuannya meninggal, punya harta banyak, tetap saja budak tidak dapat apa-apa. Nah, bahkan kalau budak ini mengumpulkan uang dari hasil kerjanya, tetap saja itu milik tuannya. Ya. Jelas Bapak ya. Jadi ini menunjukkan budak ini tidak punya harta pada hakikatnya. Karena semua yang dia miliki punya tuannya. Makanya kata Nabi, siapa yang membeli budak dan budaknya ini punya harta, mungkin dia kerja di mana, maka hartanya milik orang yang menjualnya. Kecuali kalau si pembelinya mensyaratkan itu jadi milik saya. Jelas Bapak ya? Ini menunjukkan kalau memang budak ini tidak punya harta, berarti orang tidak punya harta wajib bayar zakat tidak? Tidak ya. Makanya Ibnu Umar sebagian disebutkan oleh Al-Baihaqi pernah berkata, "Laisa fi mal 'abdi zakatun illa hatta yu'ta." Tidak ada zakat pada harta seorang budak. Tidak ada zakat, perhatikan. Pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Selama dia masih statusnya budak, walaupun duitnya banyak dari hasil kerja, tetap saja nggak ada kewajiban bayar zakat. Ya, sampai dia dimerdekakan, lalu dia kerja punya uang, baru kalau udah sampai nisab nanti baru dia wajib bayar zakat. Kalau zakat Idul Fitri itu budak wajib. Iya, kalau itu ya tuannya yang minta. Tuannya yang bayar. Iya, bayarkan. Itu jelas kalau itu ada keterangannya. Budak, anak kecil semuanya. Ya, itu wajib dibayarkan zakatnya. Jelas Bapak. Jadi itu siapa orang yang wajib bayar zakat ada berapa? 2. Ini sepakati para ulama. Pertama muslim, kedua orang merdeka. Nah, yang timbul pertanyaan di sini, lantas bagaimana dengan anak kecil? Kan di sini kata Imam Asy-Syaukani, zakat itu wajib pada harta yang akan disebutkan jika yang memiliki harta itu mukallaf. Mukallaf artinya apa? Yang telah dibeli syariat. Akal balik. Berarti kalau orang tidak berakal, apa orang yang tidak berakal? Gila gitu ya, idiot dan semacamnya, wajibkah dia bayar zakat? Dan tadi kan berakal balik, berarti orang yang belum balik, berarti wajib bayar zakat? Tidak. Kalau menurut keterangan Imam Asy-Syaukani tidak wajib bayar zakat. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tetap bayar zakat. Sedangkan Imam Asy-Syaukani menyatakan tidak wajib bayar zakat. Ya, mana yang kuat di antara dua pendapat ini? Ada dua pendapat sekali lagi. Kalau Imam Asy-Syaukani menyatakan tidak wajib, anak kecil dan orang gila. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat wajib. Ya, Allahu a'lam. Dari dua pendapat ini saya lebih condong ke pendapat Imam Asy-Syaukani. Ya, bahwasanya anak kecil dan orang gila, walaupun hartanya banyak, dia tidak wajib bayar zakat. Zakat apa ini? Zakat mal. Emas. Zakat mal. Kalau fitri? Fitri wajib tetap.
wajib zakat pada harta, zakat mal. Iya. Kalau zakat fitri nanti kita pembahasannya kalau pas masuk saum bab kitabus saum mungkin Bapak ya. Kalau sini belum ada. Kalau budak yang mengansur dirinya untuk memerdekakan itu wajib juga bayar zakat. Yang apa? Yang mengansur membayar secara beransur untuk Belum. Tetap belum. Dia belum dikatakan merdeka. Walaupun dia bayar setengah itu. Belum lunas. Tetap belum. Belum lah ya. Oh, setengah maksudnya gini, dia nyicil. Ya bayar setengah kontan dulu gitu. Oh, Kan ada perbedaan pendapat gitu. Nggak tahu, malam saya nggak tahu itu. Iya. Memang ada begitu Bapak ya. Jadi seorang budak kalau misalkan mau merdekakan dirinya boleh juga. Dia ngomong sama majikannya, saya mau merdeka lah. Kalau misalkan majikannya, ya kamu harus bayar segini, maka si budak ini harus bayar. Dia kerja. Misalkan kamu harus bayar 10 juta, maka si budak ini kerja dulu cari uang 10 juta. Nah misalkan kalau ada 5 juta, saya bayar 5 juta ya. Nah pertanyaannya kan kata Jais, apakah wajib bayar zakat? Oh enggak. Gimana kalau kata ulama? Saya nggak ingat. Kan belum merdeka nih. Makanya dia belum merdeka, tetap belum merdeka. Tapi wallah alam, siapa tahu ada penjelasan. Nah Jais, Saya ingat yang ada yang ya. katakan sudah. Gimana si budak ini mau merdeka sementara hasil yang dikerjakan oleh si budak tapi milik majikan? Iya, tapi dalam hal ini kalau memang dia mau merdeka, maka si majikan nggak bisa ngambil ininya. Sudah ada perjanjian. Iya, ada masuk perjanjian. tuh. Ya. Lain halnya kalau dia nggak ngomong ke majikannya pengen merdeka, maka walaupun kerja bagaimanapun uangnya tetap milik majikannya. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya mau inilah, saya mau merdeka lah. Oh yaudah, kamu bayar 10 juta. Udah berarti dicari uang 10 juta. Ya, tapi kalau majikannya mau, udah nggak perlu bayar lah. Kamu kasihan, udah merdeka aja. Ini lebih baik. Ya. Terdapat keutamaan orang yang memerdekakan budak. Jadi keutamaan besar Bapak ya. Maka jangan pelit sama majikan. Apalagi kalau dia melihat budaknya ini orang yang taat atau punya istilahnya dia lihat, oh dari perilakunya baik nih. Kalau saya merdekakan dia menjadi orang besar. Maka ini bagusnya dimerdekakan. Banyak kalau seperti Atha bin Abi Robah. Nafi. Ya kan? Dia budak, tapi majikan lihat, oh ini orang cerdas nih. Budak tapi cerdas kan merdekakan lah. Setelah dimerdekakan dia masuk Masjidil Haram, tinggal selama 40 tahun. Di Masjidil Haram belajar, di kemudian hari menjadi Ulama besar. ulama mufti kota Mekah. Ustaz, Ya. budak dibebaskan. Hanya sekali apa permanen selamanya? Udah salah, merdeka udah. Kalau dibebaskan udah merdeka. Enggak, kalau ada lagi orang Membeli ya. budak, Nggak bisa, nggak bisa. jadi sekali aja. Iya. Maksudnya kalau dalam aturan Islam kan, iya. Kalau zaman dulu mungkin bisa aja, udah merdeka, diculik, dijadikan budak lagi. Nah ini udah peraturan zalim ya. Ya. Berarti budak ini bukan dari orang-orang kafir aja Ustaz? Ya asalnya gini, kalau sekarang kafir aja. Tapi yang Kalau di dulu-dulu, zaman Rasulullah dulu kan budak itu kan dari hasil perang gitu kan. Yang diperangi dulu kan orang-orang kafir, orang kafir. Berarti ada juga yang diperangi itu orang muslim gitu. ada enggak. Artinya gini, dulu memang mereka kan ada yang diperbudak bukan karena perang. Karena memang dulunya udah jadi, ya mungkin kayak seperti jadi budak tradisi mungkin udah ini memang gimana ya udah turun-turun ya. Jadi gini, mungkin dari hasil menculik anak ini orang merdeka nggak mesti anak kecil lalu dijual jadi budak. Atau kadang bapak ada orang tua zaman jahiliyah, saya pusing ngurus anak saya udah jual aja jadi budak. Iya. Nah udah bilang dari bahkan istrinya, istri saya ini susah diatur udah saya jual aja jadi budak. Ini orang jahiliyah kayak gitu. Orang merdeka diperjualbelikan jadi budak. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam perbudakan hanya cuma dari satu pintu, yaitu Perang. jihad, perang. Muslim melawan kafir, kafir yang berhasil ditawan maka dia jadi budak. Nah, Bapak ya. Adapun selain itu nggak diakui dalam Islam. Kalau zaman dulu yang sudah terlanjur, ya dibiarkan. Maksudnya gini, ketika Islam datang, perbudakan itu kan bukan cuma dari hasil perang kan, dari hasil mencuri ini. Nah, karena udah terlanjur gitu dibiarkan. Tapi setelah ada turun perintah jihad, maka yang berlaku cuma perang aja, dari hasil perang saja. Nah, Bapak. Contohnya Zaid bin Harithah, istilahnya anak angkat Nabi. Dia Zaid ini sebenarnya orang merdeka. Culik. Cuma diculik dia. Jadi orang tuanya kehilangan si Zaid ini. Zaid ini diculik oleh orang, lalu dijadikan budak. Lalu dibeli oleh Nabi.
Jelas. Nah ini sebenarnya kan cara yang salah kalau setelah Islam, setelah Nabi Muhammad diutuskan. Tapi yang dulu-dulu yang sudah terlanjur jadikan budak dianggap sah. Tapi setelahnya nggak boleh lagi seperti itu. Hanya lewat perang adanya perbudakan. Jelas Bapak? Jadi kalau di Amerika dulu, Ustaz, perbudakan di Amerika dulu, bangsa-bangsa negro itu, itu lain dari apa Islam dah? Ya itu udah bertentangan dengan Islam kayak Menculik gitu. gitu. Menculik itu kan nggak sah itu sebenarnya. Makanya dan mereka juga memperlakukan budak seperti hewan. Saya kan pernah cerita ke Bapak, kan saya lihat film dokumenter, ada fotonya seorang, ya penampilannya bule gitu kan, kayak polisi atau apa. Jadi para budak kulit hitam ini sujud lalu diinjak kepalanya. Ada fotonya. Iya. Ya kan? Benar-benar tragisnya Banyak. dan gitu. Kalau itu seperti hewan aja. Nah itu nggak boleh dalam Islam ya. Jadi walaupun budak itu memang bisa diperjualbelikan, tapi dia manusia, bukan hewan. Nggak boleh disakiti, nggak boleh dizalimi, dan nggak boleh diperlakukan layaknya hewan. Dia manusia biasa. Jelas Bapak ya? Jadi itu tentang Ustaz, ya. jadi apakah ketika majikannya meninggal budaknya merdeka? Nggak diwarisi ke ininya, Kayak anaknya. Diwarisi. Dia seperti harta, budak seperti harta, diperjualbelikan, diwarisi. Nah itu. Kalau majikannya itu muslim, Ustaz, majikannya muslim kan, tahu-taunya budaknya itu tahu juga dia, misalnya kamarnya muslim juga nggak boleh. Seorang muslim yang memperbudak orang muslim juga. Ya, kalau yang ini artinya kalau yang sekarang kan nggak bisa kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya udah terlanjur begitu, maka dipakai. Artinya yang sudah terlanjur, dulu kan udah adanya perbudakan kan dari hasil indan itu kan bukan perang aja kan. Maka kalau seorang sudah terlanjur jadi budak, dia beragama Islam, maka dia bisa dijualbelikan. Nah, tapi apakah yang lebih baik dibebaskan? Maka kata para ulama, jangan langsung dibebaskan. Dilihat dulu kondisi budak ini. Apakah dia ini layak dimerdekakan atau tidak? Karena bisa jadi ada orang nih, ketika jadi budak, wah penurut, dia rajin ibadah. Setelah dimerdekakan, wah nggak ada lagi yang ngontrol, maksiat sebebas-bebasnya. Nah, makanya harus lihat dulu kondisi budak ini layak nggak dimerdekakan. Bahkan ada sebagian juga, karena ada sebagian budak juga setelah dimerdekakan terlantar. Selama ini kan kalau orang jadi budak, makan sudah Tanggung tua. dijamin kan, makan tinggal makan, pakai pakaian, dia nggak perlu cari duit lagi untuk cari makanan. Nah, iya, tapi setelah dimerdekakan, siapa yang cari makanan? Terlantar. Dia sendiri. Makanya sebagian budak lebih memilih saya mendingan jadi budak aja deh, nggak mau dimerdekakan. Dengan alasan itu, ya, karena kalau saya dimerdekakan saya repot cari makan, cari pakaian, wah repot. Buat Israel zaman Musa kayak gitu jawabannya. Makanya artinya kita lihat kondisinya. Kalau memang budaknya ini orang yang kira-kira baik, suatu saat akan menjadi orang yang bagus, bermanfaat untuk umat misalkan, merdekakan. Seperti Atha bin Abi Robah, majikan yang lihat, oh ini orang yang cerdas. Dia jadi budak, kerja sama majikannya, plus belajar di masjid, di Masjidil Haram. Dan dia kelihatan cerdas, hafal Quran ini. Oh, dan dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, dia masuk Masjidil Haram, tinggal 40 tahun, lalu jadilah ulama besar di kota Mekah. Padahal dia bekas budak dari negeri Ethiopia, kulit hitam. Tapi dia mulia gara-gara apa? Ilmunya. Yang pendengarnya khalifah, gubernur, wali kota, semuanya tunduk di hadapan mantan budak. Anak ilmuannya Allah angkat. Ini bukti firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu sebanyak beberapa derajat. Terus Diangkat. kenapa banyak orang berilmu jadi bahan olok-olok? Sekarang. Orang berilmu dijadikan olok-olok. Sama siapa? Orang lain, orang bodoh. Ya orang bodoh. Nah, ya. Makanya ada ungkapan di bawah, la ya'rifu fadla dzil fadli illa dzul fadli. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang tersebut memiliki keutamaan. Saya ulang ini. Tidak ada yang tahu keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang tersebut memiliki keutamaan. Jadi gini, kita kalau menyaksikan ada orang yang punya keutamaan, keilmuan yang luas, atau dia orang yang cerdik,
yang memuji dia kemungkinan orang Yang mulia. cerdik kan. Kalau ada orang cerdas lalu dipuji orang, berarti yang muji ini orang yang cerdas. Tapi kalau ada orang cerdas diejek, berarti kemungkinan orang yang ngejek Bodoh. bahlul istilahnya orang bodoh gitu. Ya, kalau orang yang cerdas bisa melihat, oh ini orang berilmu nih, yang ini bodoh. Jadi bisa nilai orang, nggak bisa ditipu Bapak ya. Jadi yang namanya keilmuan seorang itu nggak bisa cuma ditampakkan dengan istilahnya apa, kalau sekarang tuh di YouTube tuh namanya rating atau apa? Ya rating ya. Ratingnya urutan pertama nih, nggak. Iya, nggak bisa. Iya, orang tuh keilmuan seorang tuh nampak dari perkataannya, dari karyanya. Like-nya Ustaz. Iya, nggak bisa cuma modal. Oh ini Nasional lawan internasional. Iya. Jadi bisa kalau orang yang orang punya ilmu tuh bisa ngeliat. Ya contohnya begini Bapak. Kalau bapak-bapak misalkan jadi guru nih, kan bisa ngeliat anak yang cerdas atau enggak kan? Ya kan? Dan itu nggak bisa misalkan anak yang nggak cerdas ditampakkan, oh dia cerdas, oh saya cerdas, nggak mungkin. Kalau orang nggak cerdas kelihatan, oh ini nggak cerdas nih. Yang ini cerdas nih. Kita tahunya misalkan dari pertanyaan, ya tidak? Ya, Orang ketika bertanya, oh ini orang cerdas nih. Pertanyaan bukan pertanyaan biasa. Berbobot ya gitu kan. Nah begitu pula kalau kita ingin menilai seorang, maka kalau ada seorang ulama besar, keilmuannya luas, dicela oleh seseorang, ya kemungkinan besar orang yang mencela ini makanya nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Iya, jadi kita nggak usah terlalu pusing yang oh ini seorang ulama besar dicaci maki. Justru ketika dia mencaci maki ulama besar, dia sudah mencaci maki dirinya sendiri. Menunjukkan Iya, sama seperti ada seorang ketika dulu saya masih tahun 2001 kan, ketika Syekh Al-Albani meninggal dunia, ada orang yang mencela Syekh Al-Albani, menganggap Syekh Al-Albani ini murji'ah apa gitu kan. Maka ditanyakan kepada seorang ulama, bagaimana Syekh nih? Ada orang yang ulama Saudi, kalau nggak salah Syekh Utsaimin. Bagaimana nih? Ada seorang orang nggak jelas keilmuannya, tiba-tiba mencela Syekh Al-Albani. Maka kata Syekh, orang yang mencela Syekh Al-Albani itu seperti orang yang melempar batu ke gunung. Jelas apa? Gunung dilempar batu. Kira-kira mau pengaruhi gunung itu? Tidak. Sampai juga enggak. Iya, juga enggak. Ibaratnya gitu. Jadi nggak berpengaruh apa-apa. Celaan orang yang dungu nggak akan mempengaruhi kedudukan seorang alim, nggak akan mempengaruhi. Makanya kita nggak usah pusing. Kalau ada orang kok sekarang mau mencela para ulama kibar, ulama besar, nggak usah. Itu menunjukkan orang itu dungu. Ya. Kalau orang yang punya ilmu, tentu bisa mengakui orang ini berilmu. Terlepas dia musuh saya atau enggak, dia orang berilmu. Ya contohnya Syekh Al-Albani. Beliau ulama ahli hadis. Dan beliau pun diakui bukan cuma oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Ada seorang yang berseteru dengan Syekh Al-Albani, namanya Syekh Ahmad Al-Ghumari. Syekh Ahmad Al-Ghumari mengakui dia ini alim dalam masalah hadis, tapi Wahabi kata dia. Iya, Wahabi khabith kalau nggak salah. Wahabi yang buruk. Tapi dia mengakui ilmu, orang berilmu ini. Nah ini karena dia punya ilmu. Orang punya ilmu nilai, oh ini orang berilmu. Tapi kalau orang dungu, wah apa ini? Syekh Al-Albani ini, iya nggak usah kita pedulikan. Nah, kalau orang mencela ulama kibar, ulama besar. Tapi kalau mencela ya orang ya kayak kelas-kelas ustadz biasa mungkin baru kita mikir kalau ulama besar nggak usah dipusingkan kalau ada yang mencelanya. Ustaz, Ya. yang punya kuda sama yang Yang bapak ini ya. Masih sini ada ini punya Gimana? Yang punya budak. sama yang mau membebaskan budak ada nih kuda. Oh jadi budak ini ingin membebaskan dirinya sama si majikannya gitu. Iya. Ada negonya ada tadi. Jadi kata Jais kan ini. Jadi misalkan saya sebagai budak nih, saya datang ke majikan saya, bos atau apalah, saya pengen merdeka nih. Maka kata bos saya, udah kamu bayar 10 juta lah. Nego lah. Dinego. 7 juta. Kata budaknya jangan 10 juta lah kata saya. 5 juta aja lah. Saya kan ini nggak punya keahlian ini dan itu. Oh yaudah 5 juta. Boleh seperti itu. Jadi beberapa kali bisa membebaskan budak asal dia mampu. Iya. Iya. Kali aja kan. Enggak. Ya, artinya selama kalau seorang punya budak banyak, budaknya ingin membebaskan diri, maka nggak apa-apa. Tapi sekali lagi lihat kondisi budaknya, layak atau tidak dia dibebaskan. Kalau tidak layak jangan. Ya, nanti malah jadi menyengsarakan dia plus membahayakan yang lain. Jadi sampah masyarakat.
iya sampah masyarakat bahaya ya. Kalau si tuannya tidak mau membebaskan gimana? Misalnya si budak ingin merdeka, tapi si tuannya ingin dia tetap jadi budaknya. Apakah menzalimi si budak? Dan budaknya layak untuk merdeka, gitu maksudnya. Layak untuk merdeka, tapi dia ingin si budak ini tetap jadi budaknya. Hendaknya dikonsultasikan sama pemimpin kaum muslimin, khalifah, penguasa. Biar penguasa nanti yang mungkin yaudah saya ngasih bayaran inilah, misalkan. Jadi kalau memang budaknya layak, sedangkan majikannya enggak, maka hendaknya di lobby lah. Lobby penguasa kah, wali kota kah, atau camat kah, biar membebaskan budak ini. Ya. Jadi lihat-lihat Bapak ya, kalau kita punya budak, lihat dulu kondisinya. Kalau budaknya layak dimerdekakan, dia akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk masyarakat, bebaskan. Insya Allah kita dapat pahala. Pertama karena membebaskan budak, terus kedua menjadi sebab kebaikan untuk umat. Ya contohnya lagi, saya itu kan tadi Atha bin Abi Robah, satu lagi Bahauddin Qaraqush. Ini nama yang asing kali ya. Orang Kordi. Ya, Orang dia Kurdin. ini budaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ketika jadi budak Salahuddin Al-Ayyubi, dia ini terlihat cekatan, kerjanya disiplin, terus tepat waktu, pokoknya giat. Akhirnya Salahuddin, wah ada saya merdekakan dia. Nah setelah dimerdekakan, dia dipercaya menjadi penjaga gudang, istilahnya kayak gitulah, pengatur istana. Nah setelah dimerdekakan itu, dia kelihatan makin cekatan, udah merdeka nih. Merdeka, yaudah, dinaikkan lagi jabatannya, sampai akhirnya dia menjadi gubernur Mesir. Padahal bekas budak. Nah orang bisa begini karena apa biasanya? Apa sebabnya jangan? Karena apa? Orangnya giat, istilahnya kalau kata para ulama, ulul himmah, punya cita-cita yang tinggi. Mantan budak jadi gubernur, ini kan nggak mudah kan? Nah itu. Nah jadi kalau kita ngelihat budak, misalnya kita punya budak ini punya potensi menjadi orang besar, merdekakan. Itu lebih bermanfaat bagi diri kita dan bagi umat Islam. Jelas Bapak? Udah ada lagi permasalahan budak. Ada satu kita. Oh iya. Kalau orang di luar Islam, kita sedang bangun masjid, dia sumbang 20 sak semen. Dari orang non muslim. Ya, Untuk masjid, ya untuk masjid. sebaiknya dialokasikan selain masjid. Kalau buat WC masjid, Ya nggak masalah insya Allah. Untuk yang dihinakan, perkara yang dihinakan, jalan kah atau mungkin bandarnya masjid lah, lumayan kan sampingnya, atau pinggir jalan masjid supaya rapi. Adapun masjidnya jangan, karena orang kafir itu hartanya nggak jauh dari maksiat kan, ya kan, riba dan semacamnya. Maka jangan pakai itu untuk untuk rumah ibadah. Bedanya apa ya sama muslim kan? Muslim banyak juga yang seperti itu. Ya, kalau asal seorang muslim, al-adalah kata para ulama. Asalnya seorang muslim itu adil. Adil artinya terlepas dari dosa-dosa besar. Kecuali kalau kita tahu di depan mata kita orang ini misalkan koruptor, dia udah ambil uang, maling uang rakyat banyak, lalu dia ngasih sumbangan. Nah, ini baru kita tolak atau gimana. Tapi kalau kita nggak kenal, maka asalnya seorang muslim itu adil. Adil itu artinya terlepas atau terjaga dari dosa besar. Ya. Sebaliknya, kalau kita juga nyumbang ke rumah ibadah orang itu, Kita, oh iya, boleh. Bukan berarti Ustaz. Ini infak dari si fulan 1 juta, tarik ke sholat. Gimana bisa? Orang meninggalkan sholat sama sekali gitu. Lebih besar lagi daripada koruptor. Ya itulah makanya. Jadi bandar, maksudnya jadi bandar juga, jadi WC. Ya, makanya itu harusnya memang diingatkan. Karena dinasihati lah. Kalau misalnya ada orang yang tidak sholat sama sekali ngasih, oh ini yang infak masjid, Pak saya terima Pak, tapi Bapak sholat ya. Iya nasihat. Karena pendapat yang kuat Bapak ya, ini saya nyinggung lagi masalah meninggalkan sholat. Pendapat yang kuat, mayoritas ulama kan berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, tapi dia lebih buruk daripada pezina, pencuri, koruptor dan semacamnya. Sedangkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, murtad. Kalau sholat seperti apa? Sholat semuanya. Dia sholat 5 waktu tidak, sholat seminggu sekalipun tidak, bahkan sholat setahun sekalipun tidak. Nah seperti ini bukan muslim. Pendapat yang kuat ya. Walaupun mayoritas ulama menyatakan masih muslim, tapi bukan muslim yang baik, muslim yang sangat buruk, sangat fasik, sangat zalim ya.
Habis. Oh ya, cukup apa ya? Ustaz, jadi hukum budak ini di zaman sekarang ditangguhkan atau gimana hukum budak? Selama masih ada perang ada. Kapan kita perang Ustaz? Semangat kalian. Semangat. Ada, nggak bisa Kalau dihapus. seandainya misalnya anggaplah misalnya di daerah Jazirah Arab kan ada juga yang perang. Iya, Syria. Mereka menculik dan dijual sebagai Nggak berlaku. nggak berlaku. Kalau berlaku. yang diculik Iya, nggak berlaku. Kalau menculik itu nggak. Pokoknya dalam Islam sekarang cuma perang aja. Dan perang itu orang kafir, bukan muslim nggak boleh bapak ya. Jadi misalkan anggap ini ada muslim sama muslim perang nih. Kampung ini, lalu kampung ini menang. Apakah muslim yang ditawani jadi budak? Tidak. Enggak. Makanya di sini kita bisa mengetahui batilnya pendapat orang Khawarij. Orang Khawarij kan ketika perang, mereka kan berada di barisan Ali melawan pasukan Muawiyah. Nah, mereka protes kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib perang melawan Aisyah. Kenapa kok Aisyah tidak ditawan, dijadikan budak? Nah, itu mereka orang stres ya. Jadi mereka nggak pakai fikih lagi, pakainya semangat aja. Ya namanya musuh, kalau udah perang sama kita dan sudah ditawan, berarti dia kan jadi tawanan, bisa jadi budak. Maka yang sebenarnya batil ya, nggak bisa. Kalau seorang muslim nggak bisa dijadikan budak, apalagi istri Nabi. Maka bagaimana bisa istri Nabi dijadikan budak? Orang Khawarij ini Kacau deh. kacau. Jadi ISIS kemarin yang nangkap